Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Belakangan ini begitu banyak terjadi fenomena alam maupun peristiwa yang menurut banyak kalangan mengatakan bahwa itu merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Berbagai peristiwa tersebut diantaranya adalah timbulnya berbagai bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan bencana-bencana alam lainnya yang menimpa di berbagai penjuru dunia. Ada pula kelakuan-kelakuan orang aneh yang semakin menambah gejala-gejala dan tanda-tanda akhir zaman yang semakin dekat. Bahkan beberapa waktu yang lalu, banyak isu-isu beredar akan datangnya hari kiamat. Semakin tua umur dunia fana ini, semakin aneh dan rusak pula tingkah manusia di dalamnya. Saking pintar dan majunya peradaban berteknologi tinggi, hal tersebut malah membuat mereka semakin tak menghargai keberadaan Sang Pencipta. Salah satunya adalah kreasi nyeleneh dari pria satu ini, adalah Anthony Lewandowski, yang merupakan mantan karyawan Google, mengklaim telah menciptakan Tuhan buatan lewat kecerdasan buatan. Rencana Anthony Lewandowski untuk mencetuskan agama baru berlanjut dengan dibangunnya sebuah robot yang nantinya akan menjadi Tuhan untuk agama Way of the Future. Mantan karyawan Alphabet dan Uber itu akan menjuluki robot buatannya dengan sebutan Godhead yang diklaim memiliki kecerdasan melampaui manusia. Dalam sebuah wawancara, Lewandowski menerangkan bahwa dia akan mulai membangun gereja Way of the Future untuk menyebarkan gagasan tentang Injil yang disebut manual. Dengan memanfaatkan teknologi yang bernama AI, Artificial Intelligence, Anthony mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai figur Tuhan, di mana kecanggihan dan kepintaran komputer telah jauh berkembang melampaui kecerdasan manusia. Karena itulah ia kemudian membuat agama baru yang bernama Way of Future atau Jalan Masa Depan, di mana AI menjadi figur Tuhan di dalamnya. Uniknya, keberadaan agama baru itu baru diketahui lewat sebuah dokumen pendirian organisasi yang diajukan ke pemerintah negara bagian California, Amerika Serikat. Anthony sang pendiri didaftarkan sebagai CEO dan presiden dari agama baru tersebut. Way of Future sendiri bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan kesadaran tentang figur Tuhan berbasis kecerdasan buatan. Ada-ada saja ya. Sayangnya, kiprah Anthony bersama Tuhan dan agama barunya belum banyak diketahui. Sosoknya sendiri sebenarnya bukanlah figur yang sembarangan. Ia diketahui pernah terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan pada proyek mobil pintar Google, Waymo. Ia bahkan dituduh oleh perusahaan mesin pencari tersebut telah mencuri teknologi yang dibuatnya selama bekerja di Google. AI atau kecerdasan buatan itu sendiri merupakan terobosan terpenting di dunia komputer. Bahkan, teknologi ini mulai diterapkan di sejumlah perangkat elektronik seperti drone, robot, dan mobil pintar. Keberadaannya bahkan diprediksi akan semakin masif di masa depan.
Contohnya seperti di film Iron Man. Namun sayang, karena dianggap terlalu cerdas, keberadaan AI bisa dianggap sebagai ancaman bagi umat manusia di masa depan. Sejumlah tokoh seperti Elon Musk dan Bill Gates mewanti-wanti supaya pengembangannya dilakukan secara berhati-hati dan terkontrol. Tak lain agar AI tak membahayakan manusia dengan kecerdasannya yang terlalu tinggi. Upayanya saat ini merupakan salah satu misi agar manusia dilihat dan dihormati sebagai sesepuh yang dicintai dan akan diurus para robot pintar kelak. Dengan begitu, manusia masih akan memiliki haknya, meskipun para robot telah menjadi pemimpin dunia. Sebagai catatan, Anthony Lewandowski merupakan salah satu sosok multimilioner kontroversial. Dia telah menyebabkan pertengkaran antara dua perusahaan tempatnya dulu bekerja, yakni Alphabet dan Uber. Dia merupakan sosok teknisi yang membuat salinan dari dokumen rahasia Waymo, perusahaan otonom Alphabet. Usai hengkang dari Google, ia mendirikan perusahaan rintisan sendiri bernama Otto yang fokus mengembangkan mobil otonom berbasis kecerdasan buatan. Ada-ada saja ya kelakuan orang-orang zaman sekarang. Mentang-mentang punya kecerdasan canggih dan bisa melakukan segalanya. Komputer pun dituhankan oleh mereka. Semoga saja agama dan Tuhan baru ini tidak menular ke Indonesia. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.